Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kami dari kelompok 3 mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian kelas B yang beranggotakan saya sendiri Teguh Safawi NIM 18032 11000011, Lina Yunita NIM 18032 1100069, Anissa Nurul Fadila NIM 18032 1100089, Sofiatun Naja NIM 18032 1100105, dan Linda Ike Alfianita NIM 18032 1100108. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan terkait dengan hasil output dari software Frontier 4.1. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Komaria, SPMSI, dan Ibu Dr. Elis Fauzia, SPMP, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Jadi di sini kelompok kami menggunakan artikel ilmiah yang berjudul Analisis Fungsi Produksi COP12 dengan Metode Iterasi Gauss-Newton yang ditulis oleh Anggun Nurul Hidayah dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember. Dengan menggunakan Stochastic Frontier Analysis merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengestimasi batasan produksi serta mengukur tingkat efisiensi dari produksi itu sendiri. Jadi hasil outputnya nanti digunakan untuk mengukur faktor-faktor apa saja yang memiliki pengaruh positif maupun pengaruh negatif serta yang memiliki pengaruh signifikan terhadap produksi itu sendiri. Jadi langsung saja pada hasil output yang telah kami rangkum. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai output final MLA estimate, di mana terdapat 5 beta. Yang pertama yaitu beta 0 adalah Y atau produksi, beta 1 adalah X1 atau bibit, beta 2 adalah X2 atau pupuk, dan beta 3 adalah X3 atau lahan, beta 4 adalah X4 atau tenaga kerja. Berdasarkan hasil output software Frontier 4.1, didapatkan bahwa tabel koefisien diperoleh hasil beta atau bibit memiliki pengaruh negatif terhadap variabel Y atau produksi, sedangkan beta 2 pupuk, dan beta 3 lahan, dan beta 4 yaitu tenaga kerja memiliki pengaruh positif terhadap variabel Y atau produksi dengan T-tabel 5% sebesar 2,003 dan T hitung lebih besar dari T-tabel sebesar 50% dikarenakan error term disebabkan inefisiensi teknis, sedangkan sisanya 50% disebabkan karena resiko. Maka ditarik kesimpulan, diketahui nilai T rasio sebesar minus 0,139 di mana T tabel lebih besar dari T rasio, artinya memiliki pengertian bahwa X1 bibit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y atau produksi. Lalu untuk beta 2, nilai T rasionya sebesar 0,435 di mana T tabel lebih besar dari T rasio beta 2 yang artinya bahwa X2 pupuk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y atau produksi. Lalu nilai T rasio beta 3 sebesar 0,793 di mana T tabel lebih besar dari T rasio beta 3 yang artinya X3 atau lahan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Lalu yang terakhir yaitu diketahui nilai rasio beta 4 sebesar 0,801 yang artinya T tabel lebih besar dari T rasio beta 4 dan berarti X4 tenaga kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y atau produksi. Saya Sofiatun Naja, saya akan menjelaskan data input yang digunakan. Berdasarkan hasil analisis data yang sudah diperoleh, number of cross-section menunjukkan ada 60 data. Number of time periode yaitu waktu yang diteliti dalam kurun waktu 1 tahun. Dan total number of observation menunjukkan sampel yang dianalisis sebanyak 60 sampel.
Selanjutnya saya akan menjelaskan technical efficiency estimate menggunakan 60 sampel dengan kurun waktu 1 tahun dan menghasilkan efisiensi sebagai berikut dapat dilihat di layar PPT. Apabila efisiensi teknis lebih besar dari 0,8, maka petani dikatakan efisien secara teknis. Nah, berdasarkan hasil output software Pointer 4.1, diketahui petani 1 sampai dengan 60 memiliki nilai technical efficiency estimate lebih besar dari 0,8, artinya bahwa petani sudah efisien dalam melakukan kegiatan produksinya. Dan rata-rata efisiensi yang diterima oleh petani adalah sebesar 0,91616624E plus 00, yaitu lebih besar dari 0,8, yang artinya petani sudah melakukan produksi efisien secara teknis. Selanjutnya adalah kesimpulan. Setelah dilakukan perhitungan melalui software Frontier 4.1, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi produksi seperti bibit, pupuk, lahan, dan tenaga kerja tidak berpengaruh secara signifikan. Namun, jika ditinjau dari tingkat keefisiensitasnya cukup baik dalam melakukan produksi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.